PJ Gubernur Jawa Timur lakukan Safari Ramadan 2024 perdana di Kota Probolinggo. Probolinggo. CB News Indonesia, penjabat PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, mengawali rangkaian Safari Ramadan tahun 2024 dengan menyapa langsung masyarakat di halaman kantor Wali Kota Probolinggo, Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024 sore. Safari Ramadan yang berkolaborasi dengan Badan Amal dan Zakat Nasional Basnas, yang diawali penyerahan bantuan sosial Bansos kepada asistensi sosial penyandang disabilitas ASPD, bantuan untuk SDM program Keluarga Harapan PKH Plus dan tali asih kepada penerima lanjut usia. Kemudian diserahkan pula tali asih kepada pilar-pilar sosial Jatim, yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK, Taruna Siaga Bencana Tagana, Pendamping PKH Plus dan Jatim Social Care. Tidak hanya itu, turut diserahkan zakat produktif kepada pelaku usaha ultramikro, serta apresiasi kepada seniman hingga santunan kepada anak yatim. Total 160 orang penerima manfaat hadir dalam Safari Ramadan yang telah menjadi agenda rutin Pemprov Jatim. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Adi mengatakan bahwa Safari Ramadan ini digelar di beberapa kabupaten dan kota di Jatim. Selain diisi dengan pemberian bantuan sosial dan zakat produktif, Safari Ramadan ini juga diisi dengan gelaran pasar murah yang menjual berbagai sembako dengan harga terjangkau. Ini adalah upaya Pemprov Jatim untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat sebagai penerima manfaat, bukan hanya yang miskin rentan, tapi juga pekerja seni dan pilar-pilar sosial, di mana kita berterima kasih atas kontribusinya, jelas Adi. Selain itu, pemberian tali asih kepada pilar-pilar sosial dan seniman, merupakan bentuk perhatian Pemprov Jatim atas partisipasinya dalam berbagai kegiatan kemanusiaan dan kebudayaan di Jawa Timur. Khusus kepada seluruh pegiat seni yang ada di Probolinggo, saya ucapkan terima kasih. Apresiasi penuh kami sampaikan kepada seluruh seniman yang sudah nguri-nguri mengembangkan, menghidupkan dan menjaga budaya di Probolinggo, bahkan Jawa Timur, jelas PJ Gubernur Jawa Timur. Adapun jenis bantuan yang diberikan dalam Safari Ramadan Pemprov Jatim ini, adalah bantuan ASPD untuk 10 orang dan PKH Plus untuk 10 lansia, dengan jumlah per orang sebanyak Rp900.000. PJ Gubernur Adi juga memberikan bantuan kepada TKSK dan Tagana dengan total 20 orang penerima, masing-masing menerima Rp1,5 juta per triwulan. Selain itu, ada pula penyerahan bantuan zakat produktif kepada 50 pelaku usaha ultramikro dengan jumlah Rp500.000. Sedangkan apresiasi seniman Jatim juga diberikan kepada 20 orang seniman dengan jumlah sebesar Rp500.000 per orang, serta pemberian tali asih kepada SDM PKH Plus 10 orang, Jatim Social Care 10 orang, serta santunan kepada anak yatim sebanyak 30 orang. Yang tidak kalah penting dalam rangkaian Safari Ramadan ini, ada gelaran pasar murah yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pasar murah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya di saat terjadi kenaikan harga bahan pokok. Safari Ramadan Pemprov Jatim ini, bukan hanya penyaluran bantuan saja, tetapi juga bertujuan untuk pengendalian harga dan inflasi. Ini yang paling utama, dengan harapan bisa betul-betul berdampak, menggerakkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia, mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur.
Jangan kalau ada program kucu Pak. Tapi apa dikata bodoh cukup. Maunya banyak ide tapi tidak ada peserta. Oleh karena itu hari ini barangkali kami mulai dengan alun-alun membuka Bapak sebagai komisaris, membuka cabang Jatim. Kami akan coba mereplikasi taman Pak di alun-alun. Ini sudah kita ajukan ke Bank Jatim Pak dari CSR. Yang bisa kami perbuat hanya itu Pak, minta karena memang tidak ada APBD-nya tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan memang kita sedikit Pak, PRD kita hanya sekitar 200 miliar. Disabilitas dengan jumlah penerima manfaat yang kami hormati pula seluruh penerima bantuan sosial dan zakat produktif dan para penerima apresiasi bantuan sosial yang dilaksanakan di Jawa Timur. Bantuan yang ya, sembako yang dibagikan untuk warga yang bermanfaat, Pak. Ini jumlahnya kalau yang dari Bastat itu 1.000 ya totalnya. Kemudian ini kan rangkaian semua kegiatan dari mulai bantuan untuk PKH plus lansia, kemudian disabilitas, kemudian juga ada pekerja seni. Ini sebetulnya hanya simbolik. Yang lainnya dibagikan, tidak dihadirkan karena kalau semuanya kebanyakan gitu ya. Jadi ini bagian dari pemerintah provinsi ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang sebagai penerima manfaat. Tadi bukan hanya yang betul-betul miskin, rentan, tapi juga seorang pekerja seni yang memang kita berterima kasih yang sudah nguri-nguri seni budaya kita, itu kita berikan apresiasi walaupun sedikit, tapi paling tidak memberikan motivasi ke mereka bahwa seharusnya mungkin pemerintah nggak begitu terlalu peduli, tapi kami sangat peduli untuk bisa menyentuh mereka sehingga pemerintah hadir dalam hal ini. Ya. Terkait pasar murah. Ini kan sudah digelar di provinsi, apa di daerah lain juga di. Ya, kita Safari Ramadannya bukan hanya bantuan, tetapi memang dalam rangka pengendalian harga dan inflasi. Jadi setiap ini paling utama justru sebetulnya bahwa daerah-daerah tertentu yang kita pilih akan diberikan pasar murah, ya, dan jumlahnya cukup besar. Tidak seperti biasanya karena ingin bahwa ya Probolinggo misalnya ini kan harus berdampak ya. Kehadiran kami harus betul-betul bisa menggerakkan masyarakat, bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk pengendalian harga. Saya kira semua upaya untuk dilakukan dalam rangka Ramadan ini menjadi kondusif ya, masyarakat bisa nyaman, tentram dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri. Terakhir pendistribusian beras impor yang masuk ke Probolinggo ya, termasuk yang di Surabaya, Banyuwangi. Ya, itu bagian dari stok ya. Saya menyatakan hubungannya dengan stok beras kita yang dari Bulog kita sudah cek di 40 gudang. 2 minggu yang lalu kita menyatakan 135.000 ton dan itu cukup setara dengan untuk 6 bulan, dan saat ini memang masuk lagi beras impor. Saya sengaja untuk gudang-gudang yang sini kita minta Bulog untuk bergeser bongkar muatnya di Probolinggo karena di Perak mungkin penuh ya, dalam rangka percepatan supaya beras kita di gudang itu menjadi cadangan yang cukup, dan untuk itu sebetulnya lebih banyak digunakan untuk bansos beras ya, sampai bulan Juni. Tapi kalau untuk kebutuhan masyarakat sehari baik dari Bulog maupun dari kami yang dari petani itu cukup sebetulnya. Kita surplus. Terima kasih. Ini nunggu apa? Nunggu apa ini? Nunggu beras, Pak. Memangnya beras ditunggu gimana? 1 sampai 4. Beli beras murah? Hah? Murah. Iya, murah, Pak. Berapa murahnya? 51. Berapa kilo itu? 1 sampai 445. Makan, Pak. Kan. Sekarang kan puasa. Oh gitu. Anggur, Pak, tak jualan. Cuman beli beras aja? Iya. Pesen tade, Pak. Minyak enggak beli enggak? Ya, beli pesen tade. Lagi membeli aku nih Pak Munadi, Pak. Lainnya Pak Munadi, Ya. membeli pekarnya pas saya kebeli. Pak beli nih. Bu, harapannya apa?
harapan buat makan kok. Bu, harapannya apa dengan ini? Pasar murah ini apa sih? Enggak tahu, Pak. Ya Pak, apa namanya? Dapat 5 biji. Apa? Harapannya Apa? dapat yang banyak. Kurang teori kan dapat banyak, Pak. Biasanya dapat 3 kilo, ya dapat 5 kilo. Oh gitu. Ya, benar. Oke. Siapa Bu? Namanya siapa Ibu? Ibu Siti. Oke. Warga Ndiu? Warga mana? Warga Jati. Oke, makasih.